Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar bagaimana impian itu dengan realita itu ada jembatannya, ada keseimbangannya. Nah, orang yang memiliki impian yang ingin dicapai, cita-cita dan harapan, dia perlu mempertimbangkan realitas yang ada memang. Yaitu dengan cara dia harus memperinci impiannya. Karena kadangkala impian itu tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin itu lebih sulit daripada kesulitan yang kita bayangkan. Mungkin itu juga harus bayarannya lebih mahal daripada yang kita bayangkan. Mungkin itu lebih rendah, lebih dalam daripada yang kita pikirkan. Atau itu lebih sulit, lebih tinggi daripada yang kita bayangkan. Itu yang harus kita pertimbangkan. Lalu juga kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita harus mendeskripsikan kemampuan kita apa dan juga keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Kalau kita melihat kepada diri kita sendiri, itu menjadi lebih realitas dan lebih sehat secara psikologis. Juga yang patut dipertimbangkan adalah kita juga harus berdiri di atas kekuatan kita. Karena kalau kita berdiri di atas kekuatan kita, kita akan mengalami yang namanya hukum dengan mengeluarkan hal-hal yang tidak lebih sulit. Atau energi yang kita habiskan akan menjadi lebih kecil. Berbeda dengan orang tua kita dulu. Orang tua nenek moyang kita yang kolot pemikirannya. Mereka hanya bekerja dengan kerja keras, titik. Tetapi mereka lupa dengan zona kekuatannya, area kekuatannya. Apabila kita bekerja dengan area kekuatan, itu akan terlihat enteng, terlihat enak, dan energi yang kita keluarkan juga menjadi lebih efektif. Dan juga kita juga akan lebih konsisten. Kalau di dalam zona kekuatan kita akan lebih konsisten. Dan tentunya kita juga harus menambah di dalam kekuatan itu adalah kebiasaan. Mengapa kebiasaan? Karena kalau tidak kita lakukan hari demi hari, kita tidak akan meraih kesuksesan itu. Kesuksesan itu adalah diraih dari agenda harian kita. Hari demi hari. Kita harus disiplin membangunnya menjadi satu kebiasaan positif. Dari hari demi hari itu akan menjadi minggu demi minggu, minggu demi minggu akan menjadi bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan dekade. Kesuksesan itu tidak dibangun sehari atau sekali-kali saja, tetapi harus konsisten setiap hari dan menjadi pola hidup kita, menjadi gaya hidup kita, dan akhirnya itu terbentuk menjadi kebiasaan yang positif. Kalau kita masih mempunyai kebiasaan buruk, kita harus rubah itu. Kita harus punya disiplin diri. Jadi sebenarnya kesuksesan itu adalah gabungan dari kekuatan kita ditambah kebiasaan kita dan ditambah potensi. Apa artinya potensi? Potensi kita harus tambah setiap hari. Seperti guru saya, mentor saya, John C. Maxwell. Dia setiap hari belajar tentang buku kepemimpinan. Dia setiap hari membuka artikel kepemimpinan. Dia setiap hari berdiskusi tentang kepemimpinan. Dia setiap hari menghargai para pemimpin. Setiap hari dia melakukan produksi-produksi tentang kepemimpinan. Artinya potensi dia berkembang. Begitu juga dengan kita. Kekuatan kita ditambah kebiasaan, ditambah dengan potensi, itu akan menjadi kesuksesan. Nah, jadi apa itu impian dengan realitas? Realitas tidak pernah menjadi musuh dari impian. Selama kita dapat menjawab secara positif pertanyaan tentang realitas, apakah saya bergantung pada faktor-faktor di dalam kendali saya untuk mencapai impian saya? Apakah saya bergantung kepada faktor-faktor di dalam kendali saya untuk mencapai impian saya? Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.